Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video sebelumnya, kita memulai membahas tentang kerajaan iblis. Kita pernah baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi di sini kita lihat ilah zaman ini tentang iblis. Artinya itu kerajaan Allah di atas segalanya. Tapi sekarang dunia ini berontak sama Allah. Dan iblis sekarang mengandalkan di atas dunia ini dengan pengaruh dia. Dia pengaruh orang supaya mereka akan hidup sesuai dengan nilai-nilai dia. Jadi di video ini kita mau membandingkan nilai-nilai iblis atau kerajaan iblis dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk lihat nilai-nilai kerajaan iblis, kita bisa lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi di ayat 16 kita bisa lihat 3 hal untuk kesimpulan nilai-nilai dunia ini. Itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa artinya ini? Ini kesenangan yang penuh dosa atau kesenangan duniawi. Itu cari kesenangan di luar kehendak Allah. Yang kedua adalah keinginan mata. Dan ini kadang-kadang orang tidak mengerti karena waktu itu mereka pakai satu cara berkata, kalau orang ada itu mata yang jahat, artinya mereka mengasihi uang. Jadi waktu Yohanes berkata tentang keinginan mata, dia berkata tentang keserakahan dan ketamakan. Jadi kalau orang mengasihi uang, mereka sudah cari keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ini tentang kesombongan hidup. Ini kalau orang cari posisi atau mereka cari kuasa di atas orang lain, mereka sudah cari kepentingan diri sendiri. Dan ini adalah nilai ketiga dari nilai-nilai kerajaan iblis. Jadi orang di dunia ini yang tidak mengenal Allah, mereka selalu cari nilai-nilai ini. Mereka mau kesenangan, karena itu mereka cari dengan segenap hati kesenangan itu. Dan mereka lupakan Allah. Jadi kesenangan mereka jadi satu berhala untuk mereka. Mereka mengasihi keinginan sendiri lebih daripada mereka mengasihi Allah. Atau karena mereka mengasihi uang, mereka cari dengan segenap hati. Mereka buat bisnis dengan cara tidak jujur. Mereka lupakan keluarga mereka supaya bisa dapat lebih banyak uang. Atau karena mereka mau posisi. Mereka mau jadi satu orang yang hebat. Karena itu mereka manipulasi orang lain atau mengintimidasi orang lain supaya mereka bisa dapat kursi yang besar, bisa dapat posisi atau kuasa yang besar. Atau karena mereka mau dapat popularitas di dunia ini, mereka ikuti segala tren atau fashion atau opini terkini supaya mereka akan jadi populer di hadapan orang lain. Kita bisa lihat ini jelas di internet. Itu orang di TikTok atau di satu tempat, mereka akan pakai baju yang tidak saleh untuk orang bisa lihat mereka supaya mereka bisa dapat banyak view
Atau mereka akan bikin satu video yang aneh supaya orang akan like sekali, supaya mereka bisa dapat influence, bisa dapat pengaruh di internet dan mereka bisa jadi populer. Tapi ini juga bisa terjadi di dalam gereja. Orang bisa bikin satu gereja yang besar dan akan ikuti semua tren, semua fashion, semua opini terkini, supaya orang akan lihat gereja itu dan pikir, wah ini satu gereja keren, saya mau ikut ke sana. Tapi itu tujuan apa? Itu tujuan untuk pemimpin bisa dapat banyak popularitas, supaya orang akan datang ke gereja mereka dan mereka akan dapat satu nama yang terkenal. Jadi hal-hal yang duniawi itu juga bisa masuk di dalam lingkaran Kristen, di dalam gereja. Karena ini kita bisa lihat gerakan megachurch itu sudah jadi satu tren yang baru. Itu dari barat tapi sudah menerima juga di Indonesia. Jadi banyak orang pendeta hanya mau cari popularitas dan mereka tidak bicara sesuai dengan firman Tuhan lagi karena mereka mau jadi populer di depan dunia. Tapi kalau kita lihat di Matius pasal 5, mulai di ayat 3 kita bisa lihat nilai-nilai di kerajaan Allah. Ini beda sekali. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi orang duniawi, mereka berpikir uang, wah itu penting sekali. Tapi kalau orang Kristen, mereka tidak berpikir uang yang paling penting. Itu kerajaan Allah yang paling penting dan mereka mencari itu dulu. Dan Allah akan menyiapkan segala yang mereka perlu. Tapi mereka tidak cari uang, mereka cari kerajaan Allah. Mereka kebalikan dari kerajaan iblis. Kalau lihat ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang Kristen di dunia ini bisa menerima menderita, karena mereka ingat janji Tuhan. Dia akan kasih mereka kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Mereka akan dihiburkan. Dan mereka percaya kepada Allah, dan karena itu mereka bisa melewati menderita dengan sukacita. Ayo kita lihat di ayat 5, 6, dan 8. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang Kristen, mereka tidak cari posisi, mereka tidak cari popularitas, tapi mereka cari kerajaan Allah. Mereka selalu percaya dan ingat janji Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mereka hanya puas dengan kesalehan dan kebenaran. Mereka tidak puas dengan kesenangan dunia atau kesenangan dosa. Mereka puas dengan kesalehan. Terus lihat ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kita bisa lihat, itu orang Kristen tidak dendam atau mau menyiksakan orang lain karena mereka tidak dapat posisi atau satu nama besar, atau karena mereka tidak dapat kesenangan mereka atau kesenangan duniawi. Tapi mereka murah hati, mereka belas kasihan kepada orang lain. Dan mereka bisa menerima menderita yang datang dari dunia ini dan orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka ada sukacita.
Walaupun mereka menderita, mereka tahu Allah akan menghibur mereka dan mereka percaya kepada Dia. Dan dari iman mereka, mereka dapat sukacita dan damai supaya mereka bisa hidup untuk Yesus Kristus di dunia ini. Dunia yang melawan Allah dan melawan Yesus Kristus dan melawan mereka. Mereka bisa mengasihi orang lain, itu juga termasuk orang yang menganiaya mereka. Karena mereka mengikuti Yesus Kristus dan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak ikuti nilai-nilai kerajaan iblis. Karena itu mereka memiliki kerajaan Allah. Jadi kita harus memutuskan. Kita mau hidup untuk dunia ini dan keinginan dari dunia ini dan untuk kerajaan iblis. Kalau kita mengikuti segala nilai-nilai dunia ini, kita akan binasa. Tapi kalau kita mengikuti Yesus Kristus dan nilai-nilai kerajaan Allah, kita akan dapat hidup kekal. Walaupun kita harus menderita, tapi terakhir kita akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus dan akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya di kerajaan Allah. Saya berharap kalian dapat manfaat dari video ini. Tuhan memberkati.